Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Shalom, hello Transformers. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Kita ada di bulan Agustus, minggu yang kedua, dan masih dalam tema Keep the Faith. Tapi kita juga sebentar lagi akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Hari ini kita akan sama-sama beribadah, menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan berdoa juga buat bangsa dan negara kita. Kita percaya Tuhan yang memerintahkan bahwa kita berdoa bagi kota di mana kita tinggal dan kita mengusahakan kesejahteraan baginya. Kita percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, kita tahu Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan sekarang mari kita arahkan hati untuk memuji, menyembah Tuhan sebab kasih-Nya tidak berkesudahan buat kita semua. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Engkau Tuhan yang kami sanjung tinggi, dan hanya Engkau Tuhan yang kami puji selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami percaya bahwa setiap kemuliaan-Mu terjadi bagi kami semua. Kami mau datang bagi-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada Sang Pencipta kami, Tuhan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya akan Engkau Tuhanku. Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan segenap jiwaku. Aku tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan setiap pergumulan kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami hanya bersandar pada kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan akan kebaikan-Mu. Maka kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo Transformers, senang sekali kembali menjumpai Anda di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Kita ada di minggu yang kedua di bulan Agustus masih dengan tema Keep the Faith. Dan di tanggal 13 Agustus ini kita sebentar lagi akan merayakan sebagai warga Indonesia ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia ini yang ke-78. Dan saya percaya sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan dan juga sebagai warga negara, Tuhan mau kita juga berdoa untuk kesejahteraan kota dan negara di mana kita ditempatkan. Dan karena kita ada di nuansa kemerdekaan, saya rasa tidak ada yang lebih cocok daripada kita bicara soal bagaimana kita memahami makna kemerdekaan juga di dalam Kristus. Makanya tema hari ini adalah Faith and Freedom, iman dan kemerdekaan. Kita belajar living as free yet obedient followers of Christ. Kita hidup dengan bebas tetapi tetap taat ya sebagai pengikut Kristus. Nah, kita akan belajar bersama-sama tema ini dan nanti kita juga hari ini akan membawa doa kita juga buat anugerah Tuhan, khususnya menjelang tahun 2024 nanti, tahun di mana di akhir tahun ini bahkan akan dimulai kampanye, persiapan menuju kepada pemilihan presiden, juga Dewan Perwakilan, ya, majelis juga di tahun yang akan datang. Kita berdoa kiranya anugerah Tuhan menyelimuti bangsa dan negara kita, dan kita belajar juga untuk berdoa memberkati bangsa ini sebagai umat Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Nah, kita ini kalau warga negara disebut merdeka, itu karena kita tuh disebutnya tidak lagi dalam penjajahan, merdeka, bebas. Tetapi kebebasan itu mesti dipahami bahwa kebebasan itu ada dalam ketaatan. Nah, ini memang menarik. Bagaimana kita bisa hidup bebas tapi tetap dalam ketaatan? Sebab banyak orang berpikir bahwa kalau saya bebas, kenapa saya harus mengikuti perintah atau aturan tertentu? Ya. Nah, kita mesti paham bahwa sebagai orang percaya kita ini dimerdekakan dari dosa dan dari maut oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Tentunya kemerdekaan diberikan ini bukan apa sih, kalau James Bond itu dibilang dia punya license to kill. Lalu kalau kita kemudian license to live as we want gitu. Hidup izin untuk bisa hidup seenaknya. Tidak. Tapi justru ketika kita diberikan kemerdekaan dari dosa dan maut, ini adalah sebuah panggilan untuk punya kehidupan dengan standar yang tinggi. Maksudnya apa? Bahwa kita menyambut kemerdekaan dan kebebasan yang kita peroleh atau kita raih atau dianugerahkan kepada kita dengan tanggung jawab dan tetap taat kepada perintah dan firman Tuhan.
Nah, kita akan belajar ada 5 poin yang saya akan bagikan secara cepat buat kita semua sebelum nanti kita berdoa buat bangsa ini yang akan menolong kita bagaimana kita berjalan dalam ketaatan tapi juga kesetiaan. Sebagai sekali lagi orang yang bebas merdeka tetapi juga taat kepada firman Tuhan. Galatia 5 ayat 1 adalah pemahaman kita tentang true freedom in Christ, ya. Jadi kita perlu understanding the true freedom in Christ, memahami kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi ingat, yang memerdekakan kita adalah Kristus. Ini bukan hasil usaha kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kebebasan atau kemerdekaan sejati dalam Kristus itu bukan berarti kita nggak akan menghadapi tantangan. Tetapi kita punya kekuatan untuk bisa hidup sebagaimana rancangan Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita perlu pahami ini. Merdeka bukan berarti nggak punya tantangan, tapi sebaliknya merdeka juga bukan berarti seenaknya. Sebab Tuhan memerdekakan kita. Supaya apa sih? Supaya kita kembali kepada gambaran semula. Ingat, manusia ini diciptakan Tuhan sesuai gambarnya Tuhan, sesuai citranya Tuhan. Berarti waktu kita dimerdekakan dari dosa dan maut, artinya kita dikembalikan kepada rancangan awal tersebut. Makanya tadi firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada surat kepada umat di Galatia dikatakan apa? Berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sama seperti banyak orang hidup sebagai warga negara tetapi dikatakan belum benar-benar merdeka. Mungkin belum merdeka dalam aspek sosial, mungkin belum merdeka dari sisi aspek pendidikan karena belum mendapatkan akses bahkan. Nah, kita sebagai orang percaya mesti memahami juga bahwa kita ini bisa jadi kelihatannya kita selamat, kita kelihatannya sudah dimerdekakan oleh karena pengorbanan Yesus, tapi kita hidup masih dalam kuk perhambaan. Our freedom is not an excuse for self-indulgence or sinful desire. Kemerdekaan yang kita dapatkan ini bukan sebuah alasan yang mengizinkan atau memperbolehkan kita untuk mengejar hanya hawa nafsu dan keinginan dosa. But an opportunity to live in abundance of God's grace and walk in alignment with His will. Tapi ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa hidup dalam kelimpahan anugerah Tuhan dan berjalan dalam keselarasan atau kita ini dalam ketaatan dengan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, ini yang kita mesti pahami. Jadi waktu kita menerima kemerdekaan dalam Tuhan, bagaimana aplikasinya? Kita bersyukur. Kita bersyukur sebab kita ini gak masuk hitungan, kita ini sebenarnya harusnya mendapat upah maut kata firman Tuhan. Sebab kita ini orang berdosa. Tapi kita bersyukur karena Yesus mati di kayu salib dan kita boleh menerima anugerah besar. Itu sebabnya kita mengerti kemerdekaan, kebebasan yang kita dapatkan ini adalah untuk hidup sesuai purpose-nya Tuhan. Yang memerdekakan kita, yang menembus hidup kita. Artinya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita memuliakan nama Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita melayani orang lain. Di pekerjaan usaha kita, kita menjadi berkat, hidup dalam integritas. Apapun yang kita lakukan, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita perlu berjaga-jaga. Guarding against the snare of sin. Berjaga-jaga atas godaan dosa, intipan dosa. Ingat seperti Kain yang sebelum dia jatuh ke dalam dosa membunuh adiknya Habel, Allah sudah mengingatkan dia, hati-hati dosa sedang mengintip. Demikian juga halnya dengan Anda dan saya. Kita perlu berjaga-jaga. Hidup dalam kemerdekaan kita sebagai seorang percaya datang bersama dengan sebuah tanggung jawab untuk kita berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap godaan dosa. Sebab yang namanya dosa waktu menggoda tidak pernah terlihat dalam bentuk yang buruk. Tapi menawarkan sebuah kesenangan dan kenikmatan. Tetapi hanya temporary atau sesaat. 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan begini. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ilustrasinya kira-kira begini. Waktu kita diberikan status sebagai orang yang merdeka. Status kemerdekaan kita ini harusnya apa? Kita jalani dengan kehidupan sebagaimana seharusnya itu. Yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti kita membaca berita. Ada pejabat tertentu yang memiliki posisi tertentu. Artinya fasilitas memang ia miliki sebagai pejabat. Tetapi dia juga punya tanggung jawab. Nah,
waktu dia hidup dengan status yang benar, dia akan hidup sebagaimana tanggung jawabnya, tugasnya, melakukan dengan yang terbaik sehingga apa yang dikerjakannya hasil luar biasa dan membawa kemakmuran atau keadilan atau manfaat buat masyarakat, orang-orang yang dilayani. Tetapi jangan sampai menyalahgunakan status itu justru untuk menyejahterakan dirinya sendiri, keluarganya. Ini yang kemudian disebut korupsi. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya, kita mesti menyadari kemerdekaan, anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Ini jangan disalahgunakan. Kelihatannya suci, kelihatannya kudus, kelihatannya benar. Tetapi sesungguhnya dalam hatinya ada banyak hal yang bermasalah. Sebab dengar, sin can entangle us and hinder our walk with God. Dosa itu bisa menjadi jerat yang menghalangi kita untuk berjalan bersama Tuhan. Dan kemudian tidak membawa kita, tidak memberikan kita kekuatan atau melemahkan kita untuk jadi saksi bagi dunia ini. Jadi perhatikan baik-baik. We must remain vigilant. Kita harus tetap waspada. Seeking the Holy Spirit's guidance to avoid falling into the trap of sin. Mencari dan meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita terhindar dari perangkap dosa. Makanya penting buat kita nih untuk melakukan spiritual check up. Maksudnya gimana? Apakah ketika kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, apa motivasi hati kita? Sebab hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang bisa melihat apa yang menjadi tindakan kita kelihatannya baik. Tetapi apa yang ada dalam hati kita itu kita yang tahu dan Tuhan tahu. Pastikan ketika kita menemukan hati kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita menemukan ada yang salah, mari bertobat, datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dan tuntunan supaya kita nggak lagi jatuh ke dalam dosa. Dan ingat, kita nggak bisa kuat sendiri. Kelilingi hidup kita ini dengan orang-orang percaya yang kemudian bisa menjadi rekan pertanggungjawaban. Hidupmu terbuka di hadapan dia. Kalau engkau jatuh ke dalam dosa, kalau engkau sedang dalam tantangan, kalau Anda sedang dalam masalah, Anda punya orang-orang yang bisa Anda percaya untuk menceritakan. Kemudian mereka bisa menguatkan. Dan ada waktunya Anda yang juga akan melakukan hal yang sama. Inilah komunitas yang penting dalam hidup kita. Poin yang ketiga, the paradox of obedience in freedom. Nah ini menarik topik ini. Paradoks itu bicara tentang sesuatu yang kontras atau bertolak belakang. Obedience in freedom, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Ketaatan di dalam kebebasan atau kemerdekaan. Ya, sama seperti ketika kita sebagai bangsa yang merdeka, bukan berarti lalu kita bisa seenaknya. Sebagai warga negara di bangsa ini, ada peraturan, ada undang-undang yang harus kita ikuti. Sebagai bangsa di tengah-tengah dunia ini, negara kita Indonesia juga harus mengikuti beberapa tatanan dan tata cara yang sudah disepakati oleh sistem dunia ini. Demikian juga ketika kita hidup sebagai orang percaya, sekalipun kita memiliki kemerdekaan, kita perlu paham. Sekalipun kelihatannya kontradiksi, sekali lagi, kok ya bebas merdeka tapi kok mesti taat kepada firman. Tetapi justru itulah kebebasan sejati. Sebab peraturan itu gambarannya seperti gini. Seperti seorang anak yang sedang belajar untuk berjalan, biasanya di beberapa tempat yang berbahaya seperti tangga naik, tangga turun, pintu, akan dipasangi pagar pengaman, boundaries. Nah, apakah pagar tersebut maksudnya oleh orang tua kemudian untuk istilahnya mengganggu atau bermaksud jahat kepada anak ini atau mengambil kebebasan? Tentunya tidak. Tapi justru itu tujuannya memastikan bahwa si anak yang sedang belajar berjalan ini tidak akan terkena bahaya. Tapi sebaliknya dia bisa menikmati kebebasan dalam area yang sudah dikasih parameter dan pagar-pagar itu. Karena semua yang baik ada di dalamnya, bukan di luarnya. Nah demikian juga seperti anak tadi, Anda dan saya sebagai orang percaya, firman Tuhan itu seperti pagar-pagar yang menyelilingi kita. Memastikan agar kita tidak jatuh. Memastikan kita tidak keluar seperti anak itu. Karena berkat anugerah yang Tuhan sediakan, janji Tuhan atas kemerdekaan di dalam parameter yaitu firman Tuhan atau perintah Tuhan tadi, itu bisa kita nikmati. Saya berdoa Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan dan pemahaman untuk kita bisa memahaminya. Inilah yang dia katakan Yohanes 8, 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi justru firman Tuhan itu tadi yang akan memerdekakan kita. Because obedience to God's word brings clarity and freedom from the bondage of sin. Sekali lagi, pagar tadi itu
Kalau kita taat tetap dalam panggilan, kita akan menikmati semua anugerah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan kita nggak akan terlempar jatuh, kita nggak akan mengalami hal-hal yang kelihatannya mungkin menarik, tapi ternyata ujungnya mendatangkan maut. Makanya penting buat kita untuk terus hidup dalam kebenaran firman, membaca, merenungkan firman. Itu akan mentransformasi ya akal budi, pikiran, dan hati kita. Memberikan kita kekuatan untuk kita memilih keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang benar sesuai dengan firman-Nya. Yang keempat, the power of prayer and dependence on God. Ada kekuatan yang kita akan peroleh dari kehidupan kita di dalam doa dan ketika kita bergantung kepada Tuhan. Ada masanya saya percaya kita ini akan mendapatkan godaan atau seperti yang minggu lalu kita bahas, yaitu ketidakpastian. Itu waktu-waktu yang terbaik, justru bukan menjauh dari Tuhan, tapi untuk datang kepada Dia dalam doa. Sebab di dalam Tuhanlah kita akan memperoleh kekuatan dan kita memperoleh tuntunan. Filipi 4 ayat 6-7 mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak saudara yang kasih Tuhan, maintaining our faith in Christ and walking in obedience to His commandments requires a deep connection with God through prayer. Gak mungkin kita bisa punya iman yang tetap kuat dan taat kepada firman kalau kita gak punya koneksi, hubungan, keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan itu kita akan dapatkan waktu kita bergaul dengan Dia. Lewat apa? Lewat doa. Sebab ada istilah doa itu katanya dialog orang dengan Allah, yaitu komunikasi kita. Sama seperti suami istri, sahabat yang gak pernah ngomong, mau sedekat apapun pasti akan luntur hubungannya. Demikian juga Anda dan saya. Makanya mari upayakan setiap hari ketika kita bangun tidur, ketika kita sebelum tidur, ucapkan syukur kepada Tuhan. Berdoa kepada Dia, membawa permohonan kita supaya Tuhan memberikan kita hikmat, tuntunan. Berdoa buat orang-orang yang kita kasih, berdoa buat keluarga kita, orang-orang yang kita kenal yang Tuhan percayakan yang belum kenal Tuhan, supaya mereka juga boleh mengalami keselamatan dan mendapat keselamatan dari Tuhan. Berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat, supaya ketika kita berperan di masyarakat dalam pekerjaan, usaha, keluarga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ingat, salah satu upaya kita sebagai warga negara ini untuk menjadi berkat buat negara kita, nggak selalu mesti bahwa kita berarti ada dalam dunia politik. Kalau itu panggilan kita, it's okay. Anda bisa penuhi dan lakukan yang terbaik, jaga dan hidup dalam integritas. Tapi kalaupun kita ini bukan orang yang secara langsung akan berperan di sana, bukan perumus kebijakan, bukan di eksekutif, bukan di legislatif, bukan di dalam partai politik, lalu apakah kemudian kita tidak bisa ikut berperan? Tentu saja bisa. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, bagaimana kita dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang benar, orang yang tidak mencari keributan, orang yang membawa damai. Dalam pekerjaan usaha, kita dikenal sebagai orang yang jujur, yang integritasnya dijaga, yang bukan hanya asal bos senang, yang kalau nggak ada atasan kita seenaknya. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga besar. Semua ini merupakan sebuah cara yang sederhana dan sehari-hari bisa kita lakukan. Sehingga keluarga kita, anak-anak kita, ketika mereka melihat contoh, bukan hanya perintah, karena mereka akan lebih cepat meniru dan melihat contoh kehidupan kita, bukan mendengar. Kita sebagai orang tua, kita bisa menurunkan nilai-nilai ini, nilai integritas, nilai yang luar biasa. Ketika kita merayakan kemerdekaan negara kita, ini contohnya. Yang kita ajarkan apa? Nilai perjuangan. Bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita berjuang, maka ada hasilnya. Ketika kita melakukan yang terbaik, maka hasil itu di tangan Tuhan. Ketika kita hidup dengan jujur, dengan ulet, maka apa yang diperjuangkan pasti berhasil. Dan ini semua adalah hal yang bisa kita lakukan sehari-hari sebagai orang percaya dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, ya masih nyambung dengan apa yang tadi saya sampaikan, extending grace and love to others. Bagaimana kemudian kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, orang yang percaya, iman kita mendorong kita supaya kita bisa menyalurkan atau menjadi saluran berkatnya Tuhan atas anugerah dan kasih yang sudah kita terima. Ingat firman Tuhan mengatakan kepada kita, apa yang sudah kamu terima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma.
Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Our obedience to God's commandments should manifest in how we treat others, showing love, compassion, and forgiveness. Kalau kita disebut sebagai orang yang merdeka, orang yang beriman, yang percaya, yang sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan, maka tanda yang sederhana adalah kita akan menunjukkan itu juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bukan karena statusnya, bukan karena apapun, tapi kita respect kepada siapapun. Ya, kepada orang-orang yang bekerja buat Anda di rumah, ya, asisten rumah tangga, supir, orang-orang yang berjualan di pasar, tukang parkir, orang-orang yang Anda temui di toilet, kepada karyawan, anak buah, bos, siapapun, tidak pandang bulu. Kita belajar untuk punya sikap yang respect, sikap yang penuh dengan compassion, kasih, bertutur kata dengan kasih. Dan inilah pelajaran penting dalam kemerdekaan kita miliki. Sekali lagi, jangan menyalahgunakan kemerdekaan kita miliki, tapi justru kemerdekaan yang sudah kita terima ini kita teruskan dalam bentuk apa? Kasih, juga pengampunan. Ya, jadi hari ini saya percaya lewat 5 poin tadi, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar untuk mempraktekkan. Maka sebentar nanti kita juga akan sama-sama menaikkan pujian dan juga merupakan doa kita supaya Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab bukankah bangsa dan negara ini miliknya Tuhan? Kita juga mau berdoa syafaat buat bangsa ini. Hari ini mari kita mengambil posisi kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan Tuhan, sebagai pendoa syafaat yang Tuhan tempatkan atas kota dan bangsa kita. Kita percaya kepercayaan yang Tuhan sudah berikan ini, kita mau teruskan untuk memuliakan nama Tuhan, jadi berkat, jadi teladan buat banyak orang. Dan saya percaya ketika setiap umat Tuhan, gereja Tuhan berdiri, bangsa ini berdoa, mengambil peranan dalam hidup sehari-hari dengan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya kita yang akan mengalami kehidupan yang merdeka, bukan hanya iman kita tetap kuat, tapi hidup kita jadi inspirasi dan teladan, sehingga orang-orang di sekitar kita juga boleh menerima impartasi iman yang sama. Hari ini mari datang kepada Tuhan, bahwa hidup kita izinkan Tuhan yang menguatkan, kembali menegur kalau ada ditemukan dalam hati kita hal-hal yang tidak benar. Kalau kita selama ini menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan percayakan anugerah, kita hidup jatuh bangun dalam dosa. Hari ini mari datang kepada Tuhan bertobat. Sama seperti Yesus berkata kepada wanita yang diperhadapkan kepada Tuhan, dan sekalipun Tuhan mengampuni, tapi ada satu kalimat yang penting yang dia katakan. Aku juga tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa. Hari ini, siapapun dan apapun kondisi kita hari, firman ini juga buat kita, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan berkata tidak lagi penghukuman dalam Tuhan, sebab anugerah oleh karena keselamatan yang karena kita terima, karena Yesus mati di kayu salib menebus kita, sudah kita terima. Tapi pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, pergilah, taatlah kepada firman. Hari ini kalau engkau berkata, saya mau hidup saya benar-benar mengalami kemerdekaan sejati. Hari ikuti saya berdoa, katakan begini, Tuhan Yesus, aku percaya aku ini sudah dimerdekakan. Yesus sudah menebus hidupku di kayu salib dan mengampuni dosa. Mulai hari ini dan seterusnya aku mau hidup sebagai orang yang merdeka dalam Kristus. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan. Jadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus. Anda semua yang sudah mendoakan ini, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditetapkan untuk menjadi misionarisnya Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka untuk melakukan apa yang sudah kuperintah kepadamu. Dan dengar, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Inilah peran kita sebagai warga negara kerajaan surga yang ditempatkan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita mau hidup dalam kebenaran, menjadi contoh dan teladan. Bahkan lewat hidup kita, orang boleh mengenal Yesus, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah hari ini, mari kita mau naikkan pujian kita. Kita bawa doa kita lewat lagu ini. Biar Indonesia bagi kemuliaan Tuhan.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu setiap kami, bahkan kota dan bangsa kami ada di dalam hati Tuhan. Ya, Sebab firman-Mu mengingatkan kami, usahakanlah kesejahteraan kota, tempat di mana Engkau aku buang. ya, Berdoalah bagi kotamu, sebab kesejahteraan kota itu kesejahteraan-Mu lah. amin. Hari ini kami berdoa, kami membawa Tuhan bangsa kami Indonesia di dalam doa kami. Sebab kami percaya doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar Yes, kuasanya. Lord. Hari seperti apa yang baru kami naikkan dalam penyembahan kami. Ya Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia bagi kemuliaan Ya. Tuhan. Biar setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, gereja Tuhan, berdiri bersehati, memberkati dan melepaskan berkat damai sejahtera Ya. atas bangsa ini. Amin. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk seluruh kepemimpinan bangsa ini, dari yang paling atas sampai ke paling bawah. Kami berdoa Tuhan, roh yang takut akan Tuhan menyelimuti setiap pemimpin bangsa ini. Ya. Kami berdoa secara khusus Tuhan, menjelang akhir tahun dan tahun depan nanti di persiapan kepada pemilihan presiden, legislatif dan eksekutif. Kami berdoa, Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Amin. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada pemerintahan yang bukan datang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bersepakat bersehati. Kehendak Tuhan jadi Amin. atas bangsa ini. Amin, Sebab kami Yesus. tahu dari semula bangsa ini ada dalam hati Tuhan. Ya. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Di tempat kami bekerja, di tengah-tengah keluarga besar kami, di tengah-tengah masyarakat. Untuk kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Hidup sesuai nilai-nilai kebenaran firman. Sehingga orang boleh mengecap sungguh kebaikan, kasih, dan kuasa Tuhan lewat hidup setiap kami. Ya Tuhan. Hari ini kami percaya Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Ya. Sebab Engkau sendiri yang turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kami boleh hidup dalam kemerdekaan yang sejati.
Kami hidup sebagai orang-orang umat pemenang Tuhan. Ya, Tapi hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ya, Dan kami tahu ini yang akan kami bawa kemanapun kami pergi. Dan kami tahu sebagai warga negara ini kami akan berdoa, kami akan memerintahkan berkat. Ya. Dan kami akan terus Tuhan membawa bangsa ini ya. di dalam doa dan pengharapan kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini nama Tuhan akan ditinggikan lewat bangsa ini. Yes. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Kami sungguh mengucap syukur. Hari ini kami percaya apa yang kami doakan, Kau menjawab lebih daripada apa yang kami bisa doakan dan pikirkan. Hari ini mari jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari sekali lagi kita membawa hati kita kepada Tuhan. Dan kita percaya berkat yang terbaik yang Tuhan sudah berikan lewat putranya, lewat anaknya yang tunggal di atas kayu salib, tercurah buat setiap Anda dan saya. Tercurah atas bangsa ini, atas Indonesia. ya Tuhan. Cintanya tidak pernah ada habis-habisnya. Kuasanya dinyatakan sepenuhnya. Dan kuat kuasa dari Roh Kudus akan terus menyertai setiap kami, menyertai bangsa ini hari ini, bahkan sampai seterusnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat anugerah dan pengutusan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biasa kita percaya, kita sama-sama katakan amin. God bless you and happy Sunday.